Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya Sobat Hikayat? Alhamdulillah kalau saya di sini baik-baik aja ya. Semoga begitu juga dengan kalian. Tapi kalau ternyata ada dari kalian yang kebetulan aja hari ini lagi sakit atau lagi nggak enak badan, buruan gih minum obat, istirahat yang cukup dan makan yang banyak biar balik sehat lagi dan bisa mulai menghadapi kenyataan hidup yang kayaknya makin kesini ini jadi kayak makin nano-nano aja rasanya. Apalagi nih ya, kemarin itu saya sempat baca berita nih, katanya ada pembunuh berantai yang kebongkar aksi bejatnya itu karena seorang anak kecil yang berusia 5 tahun loh. Loh, kok bisa ya? Nah, kalian pasti penasaran kan? Ya udah deh, daripada berlama-lama, ayo aja deh kita langsung cus ke beritanya. Jadi pada hari itu, atau lebih tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari lalu, suasana tenang di kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi itu mendadak terganggu guys. Pasalnya ada seorang anak kecil berusia 5 tahunan yang merintih-rintih di depan rumahnya minta bantuan tetangganya buat dipanggilin mobil ambulans. Karena penasaran dengan apa yang terjadi sama anak kecil ini, akhirnya para tetangga di sekitar itu pada berdatangan nih dan masuk ke rumah itu. Dan ternyata setelah mereka masuk ke rumah itu, ditemukanlah 4 orang dalam satu rumah dengan kondisi tergeletak dengan mulut mengeluarkan busa. Jadi di dalam rumah itu terdiri dari 5 orang guys, yaitu AI Maimunah 40 tahun, Ridwan 20 tahun, Rizwandi 16 tahun, Neng Ayu 5 tahun, dan Solehudin alias Dede itu berusia 35 tahun. Dari kelima orang ini, hanya Neng Ayu yang tadinya itu sempat minta bantuan warga buat minta tolong panggilin ambulans, itu yang kondisinya paling mendingan guys. Sementara 4 orang yang lain itu ditemukan terkapar dengan mulut berbusa di ruang tamu itu. Malah waktu itu Ridwan sama Rizwandi itu udah nggak bernyawa lagi loh. Sementara Maimunah, Neng Ayu dan Dede itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya Maimunah menghembuskan nafas terakhirnya saat sedang dirawat di rumah sakit. Kata tetangga mereka yang namanya Ibu Ami, yang kebetulan dia itu punya warung kelontong di dekat rumah korban, itu bilang kalau malam harinya selepas maghrib, salah satu korban itu sempat beli kopi sasetan sama air galon di warungnya. Malah mereka itu sempat numpang nonton sinetron gitu loh di rumah Ibu Ami itu. Dan sekitar jam 8 malam atau jam 9-an gitu deh, mereka itu pada pulang. Hingga akhirnya pada besok paginya mereka itu udah ditemukan dengan kondisi terkapar seperti itu. Kejadian tragis ini sontak aja bikin warga sekitar itu curiga kalau kematian Maimunah, Ridwan sama Rizwandi itu lantaran diracun oleh seseorang. Nah ini nih, kalau misalnya ada yang punya pikiran kayak mereka ini pada mau bunuh diri massal gitu, itu tuh kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya malam harinya itu kan mereka ini masih pada wajar-wajar aja sikapnya. Malah masih sempat nonton sinetron segala loh di rumah tetangganya itu. Hal lain yang bikin janggal adalah keberadaan Wawon di rumah itu nggak diketahui guys. Padahal si Wawon ini adalah seorang kepala rumah tangga di keluarga itu. Jadi ini tentu saja semua orang dan kepolisian itu mikirnya pasti si Wawon inilah pelaku dari peristiwa tragis ini. Dan hal ini tentu saja sejalan dengan pikiran polisi ya. Hingga polisi langsung gercep dengan berbekal petunjuk dan informasi yang ada, itu langsung on the way menangkap Wawon yang waktu itu katanya sedang ada di rumahnya yang ada di Cianjur. Selain menangkap Wawon, polisi itu juga menangkap Solihin alias Duloh, yang disinyalir si Duloh ini adalah rekan pelaku. Yang mengejutkan, polisi juga akhirnya menangkap Solehudin alias Dede yang jadi korban keracunan, yang ternyata si Dede ini juga komplotannya si Wawon ini. Nah, plot twist nggak tuh? Dari penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian di rumah Wawon itu, ternyata ditemukan beberapa lubang yang sudah ditutup, yang mana ternyata di dalamnya itu berisi total ada 4 jenazah guys. Dan disitulah akhirnya diketahui kalau motivasi Wawon meracun keluarganya itu adalah
karena beberapa anggota keluarganya itu mengetahui rahasia besar Wawon, yaitu telah melakukan pembunuhan terhadap para korban-korbannya yang dia kubur di sekitaran rumahnya di Cianjur. Jadi kayak Wawon ini khawatir aja gitu kalau suatu saat keluarganya ini ngelaporin dia ke polisi. Akhirnya dia racunlah keluarga itu dengan cara mencampur pestisida ke dalam kopi yang biasa mereka minum. Nah, for your information aja nih guys ya, Ai Maimunah ini adalah seorang janda yang juga merupakan anak tiri dari Wawon, yang kemudian pada akhirnya si Ai Maimunah ini dinikahi secara siri oleh Wawon. Sementara Ridwan dan Riswandi itu adalah anak Ai Maimunah dengan suami pertamanya yang bernama Didin. Ini emang agak jelimet gitu sih ya, tapi memang begitulah adanya. Dari penyelidikan yang dilakukan dengan lebih intensif, berhasil diidentifikasi 6 korban-korban lain dari perbuatan jahat Wawon, Duloh, dan Dede ini. Korban pertama adalah Siti. Jadi di tempat tinggalnya itu Wawon ini dikenal sebagai orang yang sakti atau biasa juga disebut sebagai dukun. Nah, dia ini sesumbar katanya bisa menggandakan uang. Siti, seorang TKW, itu percaya-percaya aja sama omongannya si Wawon ini. Jadi dia itu sempat beberapa kali transfer duit gitu ke Wawon melalui rekeningnya Dede, dengan tujuan ya tentu aja buat digandain. Tapi ternyata sampai akhirnya si Siti ini sampai balik lagi ke Indonesia, duit yang digandain itu pun belum dikasih juga sama si Wawon ini. Tapi si Wawon ini bilang kalau duit yang digandain itu sebenarnya ada, cuman waktu itu posisinya lagi ada di Lombok. Jadi akhirnya Siti, Wawon, Noneng itu ibu mertua Wawon, sama si Wiwin, istrinya Wawon, itu berangkat ke Lombok sana dengan menumpang perahu. Di tengah-tengah pelayaran itu, ternyata si Wawon ini sudah berencana untuk membunuh Siti guys, yaitu dengan cara meminta bantuan mertuanya, si Noneng, untuk mendorong Siti ke lautan. Dan entah kenapa waktu itu si Noneng ini kayak mau-mau aja gitu ya, diperintah mantunya untuk berbuat jahat kayak gitu. Hingga akhirnya peristiwa pembunuhan itu pun terjadi. Siti jatuh ke lautan, tewas tenggelam, dan baru ditemukan oleh warga beberapa hari kemudian. Korban kedua, Farida. Beberapa lama kemudian, seorang TKW bernama Farida meminta Wawon untuk memberikan uang hasil investasinya yang udah dia transfer beberapa kali. Dan kali ini, Wawon meminta Farida untuk datang langsung ke rumahnya. Setibanya di rumah Wawon itulah Farida ini langsung dihabisi dengan cara diberi minuman beracun yang kemudian dia cekik hingga tewas. Setelah diyakini si Farida ini sudah tidak bernyawa lagi, lalu mereka kubur jasadnya di dalam rumah Duloh itu. Korban ketiga, Noneng, ibu mertua Wawon. Tragedi pembunuhan yang dilakukan Wawon kepada Farida lalu mengubur jasad Farida di dalam rumahnya itu kayak mengundang perhatian Noneng gitu loh, si ibu mertuanya Wawon itu. Mungkin si Wawon ini ngerasanya kalau mertuanya itu udah ngeliat kejahatan yang dia perbuat, jadi dia tuh mikir kalau keberadaan Noneng itu adalah sebuah ancaman bagi dia. Karena kan bisa aja ya, misalnya kayak tiba-tiba si Noneng ini lapor dia ke polisi atas semua kejahatan yang udah Wawon lakukan. Pikiran-pikiran parnonya itu lalu membawa dia pada sebuah ide untuk membunuh mertuanya itu juga, yaitu dengan mengajak ibu mertuanya itu ke rumah Duloh dengan dalih Duloh ada keperluan dengan ibu mertuanya itu. Si Noneng ini pun percaya-percaya aja waktu itu. Hingga akhirnya di tangan Duloh lah si Noneng ini akhirnya meregang nyawa, yang kemudian dikubur di sekitar rumahnya, rumah si Duloh. Bahkan waktu itu, untuk menutupi perbuatannya, Wawon ini sempat bikin laporan orang hilang atas kematian Noneng ini loh. Korban keempat, Wiwin. Wiwin adalah istri pertama Wawon, yang dia itu adalah anak kandung Noneng. Berita kehilangan ibunya itu tentu aja bikin Wiwin ini gak percaya sama suaminya ya. Wiwin ini ngerasa ada sesuatu yang disembunyiin sama Wawon, suaminya itu. Apalagi gelagat Wawon waktu itu benar-benar mencurigakan.
Karena Wawon ini kayak ngerasa terdesak gitu ya, akhirnya dia itu ngajakin istrinya ke rumah Duloh. Mungkin bisa aja ya waktu itu si Wawon ini bilangnya kalau si Noneng itu ada di rumah Duloh. Dan lagi-lagi saat ada di rumah Duloh itulah Wiwin ini dihabisi. Yang kemudian jasadnya dikuburkan dalam satu lubang dengan ibunya, Noneng. Korban kelima, Halimah. Wawon dalam kesehariannya itu guys ternyata punya 6 istri loh guys. Dan 3 diantaranya itu meninggal jadi korban atas kejahatan yang dia dan temannya itu lakukan. Halimah adalah salah satunya. Jadi khususnya untuk Halimah ini, si Wawon ini malah gak tahu ya kalau istrinya itu meninggal karena dibunuh oleh Duloh. Yang Wawon tahu waktu itu istrinya itu meninggal karena sakit aja. Jadi ini jatuhnya kayak pengkhianatan teman gitu gak sih? Yang mana padahal Wawon sama Duloh ini kan bestian gitu ya. Mereka itu definisi partner in crime yang solid lah waktu itu. Tapi tanpa sepengetahuan si Wawon, ternyata istrinya itu dibunuh oleh teman baiknya sendiri. Cuma Halimah ini gak dikubur kayak jasadnya si Farida, Noneng sama Wiwin ya. Jenazah Halimah itu dipulangkan ke kampung halamannya di daerah Cililin, Bandung. Dan for your information lagi nih ya guys, Halimah saat menikah dengan Wawon itu statusnya adalah seorang janda. Dan dia itu punya seorang anak yang juga sudah menikah. Nah, anaknya ini bernama Ai Maimunah. Jadi Ai Maimunah waktu itu statusnya adalah anak tirinya si Wawon. Dan seiring berjalannya waktu, sepeninggal Halimah, Maimunah ini pun menjadi janda. Hingga dinikahinya lah Ai Maimunah ini oleh si Wawon, bapak tirinya itu. Jadi ini definisi anak tiri jadi istri ya ini nih. Dan dari pernikahannya dengan Ai Maimunah itu, mereka ini dikaruniai 2 orang anak, yaitu Neng Ayu dan Bayu. Yang waktu itu si Bayu ini masih berumur 2 tahun. Dimana Bayu ini juga menjadi korban Wawon CS berikutnya loh. Korban ke-6, Bayu. Seperti yang disebutkan tadi ya, kalau Bayu ini adalah anak kandung Wawon dari pernikahannya dengan Ai Maimunah. Namun yang bikin tragis, meskipun Bayu ini adalah anak kandungnya, tapi itu nggak bikin Wawon ragu loh untuk mengeksekusinya. Sekitar bulan November tahun 2022 yang lalu, Wawon ini bilang ke istrinya Ai Maimunah, kalau Bayu, anak bungsu mereka itu akan dia sunat di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tempat kampung halamannya Wawon. Karena, kata Wawon, di Lombok sana itu ada sanak keluarga dia yang pandai menyunat. Dan di sana juga banyak kerabat yang bisa merawat anak yang baru disunat. Ai Maimunah ya waktu itu gak menaruh kecurigaan sedikit pun, akhirnya menyetujui permintaan suaminya itu. Namun sayang sungguh sayang guys, persetujuan Ai Maimunah ini ibarat sebuah persetujuannya juga bagi Wawon dan Duloh untuk menghabisi anak kecil yang masih lugu itu. Bayu waktu itu sebenarnya gak dibawa ke Lombok guys, melainkan dibawa ke Cianjur, rumah lamanya Wawon. Dan di rumah itu Wawon lagi-lagi meminta Duloh untuk mengeksekusi Bayu, yang katanya dengan kematian Bayu ini maka kehidupannya akan semakin sejahtera. Jadi ini jatuhnya kayak si Bayu ini literally jadi tumbal pesugihan gitu gak sih guys. Dan setelah dieksekusi, jasad Bayu ini dikubur ke sekitaran rumah Wawon. Cuma untuk motif yang satu ini masih dikaji lebih dalam lagi sih oleh pihak yang berwajib. Korban ke-7, 8, dan ke-9. Ai Maimunah, Ridwan, dan Riswandi adalah korban berikutnya dari serangkaian kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh duet Wawon dan Duloh ini. Dan kayak yang saya sebut di atas ya, bahwa motif pembunuhan ini adalah adanya kekhawatiran Wawon dan Duloh atas semua perbuatan kejamnya itu akan dilaporkan oleh para korban ke kepolisian. Hingga muncullah ide jahat untuk menghabisi keluarga itu dengan meracuni kopi yang biasa mereka seduh. Dedeh sebagai salah satu anggota dari trio pembunuh ini itu ditugaskan untuk menuangkan racun pestisida pada minuman kopi yang dia buat. Dan kalian pasti bertanya-tanya kan, kalau Dedeh itu adalah salah satu komplotan Wawon dan Duloh yang justru menuangkan racun ke dalam minuman kopi itu, lalu kenapa dia ikut meminumnya juga? Ternyata guys, si Dedeh ini sengaja minum kopi beracun itu untuk menghilangkan jejak kalau dia itu terlibat dalam serangkaian tragedi pembunuhan ini. Jadi itu jatuhnya kayak alibinya si Dedeh aja waktu itu.
Tapi waktu itu pasti si Dede ini minumnya nggak banyak ya, cuman dikit banget kopi yang dia minum. Makanya dia itu masih bisa diselamatkan karena ya mungkin sebenarnya racun pestisida itu gak gitu ngefek apa-apa ke dia. Korban ke-10, Ujang Zainal Mustafa. Ujang ini mungkin bisa dibilang adalah korban yang paling beruntung dari ke-9 korban lainnya. Karena setelah dirawat selama 4 hari di rumah sakit setempat, Ujang ini akhirnya bisa diselamatkan. Pada mulanya, Ujang ini nemu sejumlah kopi sasetan gitu di teras depan rumahnya guys. Dan nggak pakai curiga, kopi sasetan itu dia bawa masuk ke dalam rumahnya. Lalu dia letakkan di atas ventilasi pintu rumahnya. Nah, selepas maghrib, dia menyeduh beberapa saset kopi yang baru dia temukan itu. Waktu itu si Ujang ini bilang kalau rasa kopinya itu agak aneh dan beda dari biasanya. Hingga sampai ke cangkir kedua, tiba-tiba Ujang ini merasa kepalanya itu kayak pusing banget. Jadi pusingnya itu kayak ngelebihin pusing waktu ditagih utang gitu loh. Selain itu, tangan sama kakinya itu gemeteran. Hingga dilarikanlah si Ujang ini ke rumah sakit setempat. Sepulangnya dari rumah sakit itu, Ujang lihat kalau di depan rumah Wawon sudah rame orang yang mau nangkep Duloh. Disitulah Wawon dan Duloh ini ngaku kalau mereka lah yang meletakkan beberapa bungkus kopi sasetan itu, yang ternyata sudah mereka campur dengan racun tikus. Mereka bilang nih kalau mereka ini kesel dengan Ujang dan menganggap kalau Ujang itu kayak musuh gitulah bagi mereka berdua. Dari serangkaian kasus ini dan dari begitu banyaknya korban yang sudah berjatuhan, ini kelihatan banget ya kalau Wawon sama si Duloh ini adalah psikopat garis keras. Coba bayangin aja deh, mana ada orang tua yang sampai tega gitu menghabisi mertua, istri, dan bahkan anaknya sendiri. Padahal mereka itu nggak berbuat kesalahan apapun loh. Ini hukuman yang pas sih, kayaknya hukuman mati aja deh ya. Maksudnya ya biar pada jera aja sih, biar gak ada lagi orang-orang jahat berkeliaran di muka bumi ini. Well, itulah tadi guys sekelumit kronologis lengkap kasus serial killer trio Wawon CS yang lagi rame belakangan ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini ya. Dan kayaknya cukup sampai di sini dulu deh kebersamaan kita kali ini. Saya Abi Yaradwa, pamit undur diri. Salam.